Selamat datang kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-236. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-236 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham. Dan saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham BDMN, di mana saham ini setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan di hari sebelumnya, hari ini ditutup minus 4,06% di harga 2.600. Kalau teman-teman perhatikan bahwa BDMN sendiri sekarang turun dan mendekati level support terkuatnya di 2590, yaitu level PBL. Kalau ini besok tidak mampu ditahan, maka teman-teman jangan dulu masuk, jangan dulu entry, karena ada peluang besar BDMN masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan. Teman-teman boleh entry kembali ketika BDMN ini bisa naik lagi di atas 2590. Jadi pastikan dulu BDMN ini kuat bertahan di atas 2590, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli. Tetapi ketika jebol di bawah 2590, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Kemudian ketika besok open dan mampu kuat bertahan, atau misalkan teman-teman bisa beli di 2590, maka cut loss-nya kurang lebih di 2550, 2560, dengan target kenaikan adalah terdekat kita menuju 2670 dan terjauh menuju PBH yaitu di 2820. Kemudian saham selanjutnya adalah saham ERA, di mana saham ini ditutup naik 4,16% di harga 625. Kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini memang sudah bergerak sangat tinggi ya, walaupun sudah di stock split, tapi memang ini cukup tinggi, di mana dia sekarang berada di level mendekati 40 hari harga tertinggi, sekaligus menjadi PBH yaitu di harga 660. Nah, ini cukup rawan ya, karena ini sangat tinggi, sehingga kalau misalkan dia mampu breakout di atas 660 baru pertimbangkan untuk membeli. Selama dia belum breakout ya di atas 660, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu di saham ERA ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin atau baru mau membeli, maka pastikan saham ERA ini bisa breakout atau turun dulu mendekati level PBL. Tetapi kalau misalkan ternyata saham ERA ini tidak mampu breakout, maka setelah teman-teman beli di PBL di 498.500, itu mungkin menjadi area yang menarik. Tapi di area saat ini sekali lagi memang cukup beresiko, kecuali memang dia mampu bisa tembus di atas level 660, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli lagi. Karena ada peluang kalau misalkan dia tembus, maka dia akan bisa terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Kemudian saham selanjutnya adalah saham ELSA, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,58% di harga 344, di mana saham ini sudah dekat sekali dengan level PBH resisten terkuat di 352. Kalau misalkan dia mampu menembus 352, silakan buy on breakout di sana. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu menembus level 352, yang penting teman-teman wait and see, tunggu lagi di level 318, 320. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mengatakan bahwa di level ini mending saya tetap masuk saja, tidak apa-apa, ya sudah, silakan masuk, tidak masalah, asalkan cut loss ya. Cut lossnya di mana? Yaitu di bawah 342. Di sini ada gold line. Kalau dia jebol di bawah 342, cut loss dulu. Nanti tunggu lagi di 318, 320 untuk melakukan pembelian. Tapi kalau misalkan dia mampu breakout di atas 352 dan teman-teman baru membeli di sana, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya 344, 348. Kemudian range buy-nya 352, 354 dengan target kenaikan menuju 40 hari harga tertinggi yaitu di harga 408. Kemudian saham berikutnya adalah saham BCIP, di mana saham ini setelah mengalami sideways, kemudian dia turun sedikit ya, jebol di bawah PBL, namun saat ini harganya bertahan di 64 atau naik 1,58% di perdagangan hari ini. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham BCIP ini, maka pastikan dulu dia bisa breakout di atas 66. Kalau dia tidak breakout di atas 66, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham BCIP. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, pastikan dia bisa breakout dulu di atas 66, baru teman-teman beli. Jadi kalau ketika dia tidak mampu breakout, maka jangan dulu entry di saham ini ya. Kalau dia belum breakout, maka jangan dulu entry di saham ini.
Tetapi kalau misalkan dia mampu breakout di atas 66, maka teman-teman silakan beli ya. 66, 67, cut loss kurang lebih di 63. Kemudian target kenaikan adalah menuju ke 78 ya. Target kenaikan adalah menuju ke 78, yaitu adalah area PBH dari saham BCP. Sekali lagi ini menarik kalau dia bisa breakout, ada potensi kenaikan yang cukup lebar ketika dia bisa naik menembus di level 66. Kemudian saham selanjutnya adalah saham SMBR, di mana saham ini ditutup naik 3,16% di harga 815, di mana saham ini sebenarnya sudah menarik kemarin ya. Mohon maaf Pak Doni kalau tidak salah, baru menanyakan kemarin dan baru saya ulas hari ini karena PBL-nya ternyata di 790. Kalau kita ambil di level PBL sekarang udah cuan ya, dan harga penutupan kemarin juga tepat sekali berada di PBL. Nah ini maka saya katakan bahwa PBL ini benar-benar sebagai salah satu indikator terkuat menurut saya, karena ketika dia mampu bertahan maka dia reboundnya cukup kencang. Ya ini SMBR, kalau misalkan teman-teman yang baru mau membeli lagi, sebenarnya jaraknya juga masih belum terlalu jauh ya. Dia masih belum terlalu jauh karena dia masih berada di sekitaran area level PBL, yaitu di area 790 sampai 815, dengan risikonya masih indikatornya masih low ya, sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli 790 800 itu masih menjadi range buy yang menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli, range buy-nya adalah di 790 800, cut loss kurang lebih di 775 780, target kenaikan adalah menuju ke PBH yaitu di harga 895. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-236 hari ini adalah saham Sril, di mana saham ini ditutup naik 3,12% di harga 165. Dan saham ini menarik karena dia mampu breakout di level PBL atau resisten terkuat tadi sudah mampu ditembus, sehingga saat ini kita memiliki support terkuat untuk saham Sril yaitu di harga 163. Jika teman-teman ingin membeli saham ini, pertama pastikan dia kuat bertahan di 163. Syarat kedua adalah area beli teman-teman adalah 163 sampai dengan 165, cut loss-nya di 160. Target kenaikan untuk Sril adalah menuju ke 175, ini TP1, dan TP2, TP jauhnya adalah menuju ke harga 200. Sekali lagi, kalau misalkan besok dia open dan dibuka turun di bawah 163, wait and see. Kita beli ketika dia bisa naik lagi di atas 163. Tapi ketika dia buka di 165, 163, 164, buy di sana, cut loss 160, dengan target adalah menuju ke TP1 di 175, dan target jauh adalah menuju ke harga 200. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-236 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.